Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Anggi. Topik selanjutnya adalah fisiologi sensorik. Pertama, kita perlu tahu apa itu saraf sensoris atau saraf aferen. Nah, saraf sensoris merupakan serabut saraf yang menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat bisa berupa otak ataupun medula spinalis. Lalu, ada klasifikasi reseptor sensoris berdasarkan lokasinya. Ada eksteroreseptor, interoreseptor, dan proprioseptor. Pertama, ada eksteroreseptor, merupakan reseptor yang memberikan respons stimulus yang datang dari luar tubuh, seperti cahaya, suara, ataupun bahan kimia. Di mana eksteroreseptor ini merupakan serabut reseptor yang menimbulkan perasaan yang sadar. Yang kedua ada interoreseptor atau viseroreseptor, di mana reseptor ini merupakan reseptor dari sistem saraf otonom yang memberikan perasaan sadar. Interoreseptor terdapat pada lapisan mukosa dan dinding otot polos saluran napas, pencernaan, ataupun saluran kemih. Nah, interoreseptor ini dia memberikan respon terhadap bahan-bahan yang masuk ke saluran-saluran yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga ada proprioseptor, di mana proprioseptor ini memberikan respon terhadap rangsangan yang ditimbulkan oleh pergerakan yang aktif dari otot ataupun perubahan posisi tubuh. Nah, letak proprioseptor ini yaitu ada di otot skelet, tendo, sendi, ataupun reseptor vestibularis, misalnya pada labirin telinga. Selanjutnya ada klasifikasi reseptor sensoris berdasarkan jenis stimulusnya. Ada mekanoreseptor, ada termoreseptor, ada kemoreseptor, ada fotoreseptor, dan ada nociceptor. Mungkin dari nama-namanya teman-teman sudah bisa menduga kira-kira fungsi dari reseptor ini apa-apa aja. Yang pertama ada mekanoreseptor, di mana reseptor ini mendeteksi perubahan-perubahan mekanis. Sensasi yang bisa dirasakan ada raba, nyeri, posisi, dan suara. Yang kedua ada termoreseptor. Reseptor ini mendeteksi perubahan temperatur. Sensasi yang bisa dirasakan ada panas ataupun dingin. Yang ketiga ada kemoreseptor. Reseptor ini mendeteksi pengecapan, penciuman, kadar oksigen, kadar karbon dioksida, dan osmolaritas cairan tubuh. Sensasi yang bisa dirasakan adalah pengecap dan penciuman. Yang keempat ada fotoreseptor, di mana reseptor ini mendeteksi cahaya. Sensasi yang dirasakan yaitu cahaya dan warna. Dan yang terakhir ada nociceptor. Reseptor ini mendeteksi kerusakan jaringan, baik secara fisik ataupun kimiawi. Sensasi yang bisa dirasakan adalah nyeri. Pada gambar di bagian kiri, kita bisa lihat di sini ada contoh-contoh reseptor. Yang pertama ada termoreseptor, terus ada Meissner corpuscle yang merasakan sentuhan, kemudian ada nociceptor atau biasa juga disebut dengan free ending nerve merasakan nyeri, dan yang terakhir ada corpuscle Pacini yang merasakan tekanan. Selanjutnya ada nyeri nociceptif, di mana nyeri nociceptif ini merupakan akibat dari aktivasi nociceptor oleh stimulus-stimulus yang kuat atau noxious stimulus. Dapat berupa mekanik, termal, ataupun kimia, di mana stimulus ini ditangkap oleh tubuh sebagai potensial tissue damage atau dideteksi oleh tubuh sebagai sesuatu yang dapat mengakibatkan kerusakan jaringan. Terdapat 3 tahapan dari nyeri nociceptif, ada transduction, konduksi, modulasi, transmisi, dan persepsi. Selanjutnya, nyeri nociceptif itu diawali dengan transduksi, di mana transduksi ini merupakan proses perubahan stimulus noxious menjadi aktivitas elektrik atau aksi potensial, atau biasa juga kita kenal dengan impuls. Yang kedua adalah konduksi, di mana impuls tadi diperbesar atau diperluas dari saraf perifer menuju ke medula spinalis. Selanjutnya, pada medula spinalis terjadi modulasi yang merupakan mekanisme penekanan nyeri, di mana terjadi hambatan transmisi pada sinaps pertama antara first neuron ke second neuron. Selanjutnya akan terjadi transmisi di neuron kedua. Nah, transmisi ini akan diteruskan ke talamus, dari talamus diteruskan ke korteks cerebri. Nah, pada korteks cerebri ini akan terjadi persepsi, di mana persepsi ini merupakan hasil akhir dari aktivitas saraf tadi. Topik selanjutnya adalah fisiologi motorik.
Selanjutnya adalah saraf motorik atau saraf eferen, di mana bagian sentral dari sistem saraf motorik untuk gerakan volunteer itu terdiri atas tiga. Yang pertama ada korteks motorik primer atau area 4, yang kedua ada area korteks sekitarnya, terutama pada korteks premotor atau area 6, dan ada pula jaras kortikospinal dan kortikobulbar. Yang kedua jaras ini merupakan jaras piramidalis. Nah, jika kita berbicara tentang saraf motorik atau saraf eferen, maka kita berbicara tentang descending pathway atau jaras descending, di mana jaras descending sendiri ini terbagi atas dua, ada jaras piramidalis dan jaras ekstrapiramidalis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jaras piramidalis. Yang pertama, yang saya akan bahas adalah jaras kortikospinal. Nah, jaras kortikospinal itu dimulai dari respon motorik dari korteks cerebri, kemudian diteruskan ke kapsula internal, lalu ke crus cerebri. Setelah itu diteruskan ke basis pons, lalu diteruskan ke medula. Nah, pada medula oblongata ini terjadi decussatio atau persilangan. Nah, setelah terjadi persilangan, maka akan diteruskan ke traktus corticospinalis lateral dan akan diteruskan ke lower motor neuron. Nah, disinilah akan diteruskan ke efektor, baik berupa otot ataupun kelenjar. Nah, itulah jaras kortikospinal, yaitu lateral corticospinal pathway. Nah, ini merupakan sebagian besar jaras dari kortikospinal. Selanjutnya, sebagian kecil dari jaras kortikospinal itu merupakan anterior corticospinal pathway, di mana respon motoris itu dimulai dari korteks cerebri, lalu berjalan ke kapsula internal, lalu ke crus cerebri, lalu ke basis pons, tetapi pada anterior corticospinal pathway ini tidak terjadi persilangan, atau dengan kata lain dia berjalan ipsilateral dan diteruskan ke traktus anterior cortical, lalu ke lower motor neuron. Selanjutnya adalah jaras kortikobulbar, di mana jaras kortikobulbar ini memegang kontrol sadar terhadap respon motorik pada wajah, kepala, dan leher. Nah, seperti biasa, respon motorik diawali dari korteks cerebri, kemudian ke kapsula interna, kemudian ke pedicle cerebral. Nah, di sini neuron pertamanya bersinaps langsung dengan lower motor neuron di batang otak atau di trunkus cerebri, yaitu lebih tepatnya pada nervus cranialis. Nah, biasanya pada jaras kortikobulbar ini, inervasi neuronnya itu terjadi bilateral. Selanjutnya adalah refleks. Nah, refleks ini diawali dengan adanya stimulus. Nah, stimulus ini nantinya akan ditangkap oleh reseptor. Nah, di reseptor, impuls akan diteruskan ke neuron aferen atau neuron sensori. Di sini bisa dilihat yang berwarna biru. Nah, kemudian impuls tadi akan diproses informasinya pada sistem saraf pusat. Nah, dalam gambar ini yaitu medula spinalis. Nah, setelah diproses, informasi yang telah didapatkan nantinya akan diteruskan ke neuron eferen atau neuron motorik, yaitu yang berwarna merah. Tapi sebelumnya bisa juga akan terjadi hubungan antara neuron sensorik dengan neuron motorik oleh interneuron. Nah, informasi yang sudah diproses tadi, yang sudah dibawa oleh neuron eferen atau neuron motorik itu nantinya akan diteruskan ke efektor. Nah, efektor yang dalam gambar ini berupa otot. Nah, otot di sini nanti akan merespon berupa terjadi kontraksi.